Jamaah sholat subuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita introspeksi diri kita sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Di dunia ini kita tidak lama, 60-70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu bonus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau wafat umur 63 tahun. Nah, jangan sampai kita kehidupan kita di dunia ini banyak yang waktu yang sia-sia. Kalau kita bangun pagi, sholat subuh, habis sholat subuh pulang ke rumah, kemudian kita beraktivitas mulai dari jam 7 sampai menjelang sholat zuhur. Ini waktu ini sudah panjang sekali, kurang lebih 6-7 jam. Tapi kalau kita tidak ada fikir, tidak ada niat untuk ibadah, maka sia-sia waktu itu. Allah. Begitu juga habis sholat zuhur sampai asar. Kalau kita tidak ada fikir agama, maka sia-sia waktu habis zuhur sampai asar. Begitu juga habis asar sampai maghrib isya sampai subuh lagi. Tidur kita juga bisa 8 jam. Kalau kita tidur tidak baca bismillah, tidak ada doa, tidak ada niat, maka tidur kita sia-sia. Kalau umur kita 60 sampai 70 tahun, bisa 40-50 tahun habis untuk tidur istirahat. Allah. Ini waktu yang dibuang-buang, sia-siakan. Nah, nanti jangan kaget kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita. Nah, kalau waktu-waktu yang banyak ini kita gunakan niatkan untuk ibadah, maka semuanya akan bermanfaat. Tidak ada waktu yang sia-sia. Maka ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang setelah duduk di majelis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habis itu dia pulang ke rumahnya, sampai di rumah bersyukur dengan istrinya, maka dia berkata, ini tadi di majelis baginda Rasulullah SAW saya menangis, tapi sampai di sini kok saya sudah lupa lagi dengan masalah akhirat, masalah surga dan neraka sudah lupa lagi. Datang lagi kembali kepada baginda Nabi SAW menceritakan hal itu. Yang Nabi SAW katakan itulah keadaan katanya. Maka entahlah kehidupan kita ini tidak lama lagi. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Benar ya Allah. Jadi hari ini entahlah orang tidak pernah mengingat kematian. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan keduniaan. Tapi kalau orang selalu ingat akhirat, maka orang akan selalu ingat kematian. Karena kematian ini adalah jembatan menuju akhirat. Kematian datang tiba-tiba, kita tidak tahu. Diceritakan ada seorang kaya raya. Kemudian dalam rumahnya hanya santai-santai saja duduk nonton TV. Kemudian dipijit-pijit kaki, tangan, kepala dipijit sama wanita-wanita yang cantik. Suatu ketika ada seorang tua yang pakaiannya sompang samping. Kemudian ditegur pintu gerbang. Kemudian setelah dibukakan pintu gerbang, Tuhan katanya saya mau ketemu dengan Tuhanmu katanya. Maka pelayan-pelayan ini, penjaga ini berlari masuk ke dalam. Dia sampaikan, wahai Tuhan katanya, ada orang tua pakainya compang samping kayak orang miskin katanya, mau ketemu sama Tuhan katanya. Dia sampaikan, usir saja katanya. Kalau dia datang pun tidak ada hal-hal yang penting katanya. Diusir saja. Tidak lama datang lagi, dia tegur pintu gerbang, dibukakan orang yang sama. Nah, kemudian diusir lagi. Datangnya ketiga kali, gedor pintu gerbang lagi, dilihat orang yang sama. Dia sampaikan ke dalam. Wahai Tuhan katanya, orang datang lagi sudah 3 kali katanya.
Kemudian begitu dia belum sempat ngomong, tahu orang tua ini sudah ada di depannya. Apa katanya saudara? Wahai Tuhan, katanya. Dia bisikan di telinganya. Dia bilang, saya sudah 3 kali datang di sini, tapi tidak disuruh masuk, katanya. Kemudian saya terpaksa harus masuk, dan ada berita yang paling penting yang harus saya sampaikan kepada Tuhan, katanya. Apa itu, katanya? Saya ini adalah malaikatul maut. Kaget dia. Kemudian dia sampaikan, tunggu sebentar dulu, katanya. Saya mau bagi-bagi warisan dulu. Dia saya suruh kumpulkan keluarga saya dulu bagi warisan. Tuhan, sekarang sudah tidak ada waktu, katanya. Ketika dicabut rohnya, dia terlempar sampai ke plafon, jatuhnya langsung gen. Ini tidak ada, tidak ada dialog. Lain dengan nabi-nabi dan rasul, ada dialognya. Kalau kita tidak ada, kapan datang malaikatul maut, suka tidak suka, senang tidak senang, kita berangkat. Maka kalau mau ini datang kepada kita, tidak, kata Nabi SAW, kalau mau ini datang kepada kita, tidak bisa lari kita dari kematian. Wajah sakratul maut bil haq. Jadi kalau mau ini datang kepada kita, kita tidak akan bisa lari dari kematian. Maka sebelum datang kematian ini, malaikatul maut sebelum datang kepada kita, maka kita perlu introspeksi diri kita. Kemudian kekurangan kita sempurnakan lagi. Kemudian hal-hal yang baik maka kita perbanyak, sehingga kita tidak takut menghadapi daripada kematian. Maka sementara perjalanan hidup manusia itu masih panjang. Ini baru sampai alam ketiga. Nanti ada alam yang keempat, alam barjah. Kemudian ada alam asar, kemudian ada mizan, ada sirat, kemudian sampai ke surga atau di neraka. Maka sementara perlu kita persiapkan diri kita untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang ini dengan amal-amal soleh. Maka mungkin sedikit sementara muzakarah kita pagi hari ini, mudah-mudahan yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lebih yang salah keliru dari saya. Mari kita tutup majlis doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.